cuma memang tuh makun raye irisa to angka pandanaka tuh angka to pasabaraka angka to pacodokan madu-madu batu angka to makun ray pandanaka na pura manana tari angka to dia nanana tari bawang angka to manana tapi dia tari angka to pacodokan tapi usal dia tanray makun ray pandanaka kami yan angka makun ray manipi timurase na pandanaka tuh dito gago ko apa maringang inaka ya to si Mompay timuriase na magala po jay balibolana hingga suruh nah ternyata mendoakan wanita itu ada Pak Bu di dalam beberapa kitab itu bisa ditemukan ketika istri yang sering ngomel ketika dia tidur kita meru'ya dengan membaca surah Inna Anzalnahu bisikan ke telinga kanan ayat kursi kemudian baca Inna Anzalnahu kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Berkala Allah Ta'ala di kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna bidzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis an-nikahu li sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minas syahirin wa syakirin wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hadirin wal hadirat ikhwanu fillah, sidang jamaah walimah sebenarnya karena sudah akad nikah berlangsung ini sudah 7 hari yang lalu Bu. Alhamdulillah, jadi bukan lagi nasihat pernikahan tapi nasihat pengantin baru. Jadi mudah-mudahan pada malam hari ini mobil khusus anak kita yang sementara duduk di pelaminan, saya minta kepada seluruh jamaah yang hadir di tempat ini dilaudaukan di anak kita doakan, karena salah satu di antara kita pasti ada yang doanya mustajabah. Itulah sehingga dalam undangan pernikahan itu selalu ditulis tulisan besar, mohon doa restu. Artinya kita meminta doanya dan restunya, karena yang paling pokok adalah mendoakan. Makanya saya mengajak sebelum meninggalkan tempat ini nanti dilaudaukan nih anak tak, mudah-mudahan rumah tangga yang akan dijalani diberikan kemudahan, rumah tangganya bisa menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Nggak bicara lagi Kak? Campur. Nggak bicara lagi Kak bahasa Indonesia? Campur. Yang tidak bisa bahasa Bugis angkat tangan. Banyak. Oh iya. Saya tidak enak sebenarnya caramu karena membelakangi. Saya harus cari posisi dulu. Jelas Ki Budi? Oh iya. Saya tidak mau diatur sama kameramen. Nanti dia sendiri yang ngatur. Karena saya tidak enak caramu Bu kalau membelakangi, jadi saya mohon maaf. Pertama,
karena ini sudah berlangsung akad nikah, saya hanya ingin memberi beberapa nasihat dalam mengarungi bahtera rumah tangga, bukan hanya kepada pengantin baru, tapi operator kasih hilang ehonya ya, jadi kasih eho yang efek, kasih hilang efeknya. Satu, jangan kasih efek. Satu, ya, iya. Jadi saya ingin kasih nasihat bukan hanya kepada pengantin baru, tapi juga kepada diri saya pribadi dan sininda tona melebihkan yang kayak hadir. Pertama, rumah tangga sidonganna, kalau kita bicara menjalani kehidupan berumah tangga dari dulu, bahkan Rasulullah sendiri yang disebut manusia sempurna itu mengalami berbagai macam permasalahan dalam membina bahtera rumah tangga. Cuma Rasulullah itu sebenarnya diberikan bimbingan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita dari dulu mengatakan tidak ada rumah tangga tidak ada masalahnya, pasti ada. Karena ternyata kalau kita mengkaji dalam bahasa, sakinah itu sebenarnya tidak akan pernah muncul kecuali ada masalah. Jadi yasanya rumah tangga sakinah, angka pemasalah na pemubah yasanya sakinah. Karena sakinah itu dari kata sakana. Ya kongka kopi garu kemudian tenang, itu bahasa Arabnya sakana. Dadaunan yang diterpa angin kemudian tenang, bahasa Arabnya sakana. Jadi sakana sebenarnya itu adalah tenang ketika sudah bergejolak. Makanya rumah tangga yang sakinah sebenarnya adalah rumah tangga yang awalnya ada masalah dalam hatinya. Biasa kecodok, ada jero bahasa sederhana pemakai dicodok ngambek. Biasa kecodok atau megeli. Kalau mungkin orang wajo mengatakan megeli. Makanya ketika muncul itu kemudian hilang, itulah maknanya sakinah. Jadi dia itu nampak ya sakinah kode gaga susah cedek. Dan memang ulama mengatakan ia tu makun raya kau pure codok tasipola so merek batena makadoh. Jadi kalau wanita itu ingin sakinah, ya mesti memang ada sedikit masalah. Dan ternyata wanita diteliti dalam ilmu psikologi setiap bulan pasti mengalami itu. Menjelang haid pasti mudah temperamen. Makanya di arwanewe kalau maka magi di mama nai magi di ibu ene cede codo si macari tu nadapi watuna. Makanya harus paham itu. Tapi masalah ini dalam agama itu ujian dalam hidup. Nasabah rumah tangga tidak akan kokoh ketika tidak diuji. Makanya saya wasiatkan engkau Pak Burana, di dalam agama kita diajarkan oleh Rasulullah yang pertama, rumah tangga itu supaya dibina dengan penuh ketenangan, hendaknya kita mengamalkan satu surah di dalam Al-Quran, sering membaca. Makanya Rasulullah setiap malam membaca itu surah Ar-Rahman. Itu untuk ketenangan. Tapi kalau masing-masing sibuk, ini saya ambil standar kedua. Masing-masing sibuk, mungkin istri sibuk tidak sempat baca Ar-Rahman, suami juga tidak sempat baca Ar-Rahman. Ada satu surah yang pendek sekali, tapi itu untuk ketenangan juga. Itu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau ini masih tidak sempat baca, ini kelewatan. Ini 3 ayat. Tapi ada doa yang Rasulullah mengatakan Allah akan meniupkan angin dari dalam surga masuk ke dalam kalbunya sehingga dia selalu merasa tenang. Ternyata ada doa itu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali setiap maghrib dengan subuh kata Nabi, maka orang yang membacanya akan ditiupkan hawa dari dalam surga langsung masuk ke dalam kalbunya kata Nabi, supaya hatinya selalu tenteram. Makanya kalau ada orang biasa berdebar-debar hatinya, tidak ada masalah, berdebar jantungnya,
kayak ketakutan, amalkan ini 3 kali atau 7 kali. Dalam hadis itu dikatakan 3 kali, salah samarat 3 kali atau bisa 7 kali. Tapi sebaiknya dibaca 7 kali. Itu setiap maghrib dengan subuh. Sesudah sholat maghrib baca 7 kali. Sesudah sholat subuh baca 7 kali. Supaya diberikan ketenangan. Masalah apapun yang dihadapi insya Allah tenang. Itu hadis Nabi. Hanya saya wasiatkan, mudah-mudahan dihafal ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Ada dalam versi lain, saya dapat dalam kitab Ad-Dua itu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa tiba wa rasulah. Itu ada kalimat wattiba. Jadi ini doa hendaknya diamalkan untuk bukan saja pengantin baru tapi juga kepada pengantin lama, karena ini untuk qalbu, supaya hati kita diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua saya wasiatkan itu tadi sakinah. Kemudian yang kedua mawaddah. Ya kumakanati mawaddah sebenarnya itu adalah cinta yang didasari pada bentuk fisik. Kalau warahmah, kasih sayang bukan melihat fisiknya, tapi karena memang muncul dari dalam. Jadi cinta itu memang dibalut harus 3. Sakinah, diberikan ketenangan ketika menghadapi masalah. Mawaddah, ada kasih sayang yang dinampakkan dari tubuh yang indah. Makanya sebenarnya dalam rumah tangga itu wanita harus cantik. Wanita itu harus selalu sempurna penampilannya. Karena laki-laki Pak Bu, syahwatnya itu 60-70% dipengaruhi pada pandangan mata. Yaitu arwane we syahwatna ukwi pakitanna. Yaitu situ makun raya ukwi parengkalinganna. Makanya namode nama garat tak arwane ko jagowi mak bote tetap laku. Iya. Kalau ya makun raya nade nama cantik sabarak. Makanya wanita itu harus unggul dalam masalah kecantikan. Tapi yang makupa ya sangi wanita cantik tergantung dari kamera. Kamera HP. Karena kadang-kala aslinya tidak begitu tapi dipoles jadi cantik karena di kamera. Makanya hati-hati dengan wanita sekarang. Karena kadang kecantikannya itu mengikuti saja memori itu mengikuti HP. Tapi kalau mau cantik abadi, ada sebenarnya. Cantik abadi itu sebenarnya begini. Di dalam Islam itu diajarkan, kalau kita mengatakan inner beauty, sebenarnya engkau yang pertama, kenapa kita dianjurkan selalu memelihara wudhu? Jaga jenek, jaga jenek. Kenapa menjaga wudhu itu penting? Karena ternyata itu salah satu cara untuk menjaga diri supaya kulit itu tetap terjaga, kecantikan. Yang kedua, itu mandi tengah malam. Itu juga paling bagus Pak. Jam 2 malam mandi. Itu mandi tengah malam adalah sunnah Nabi. Rasulullah itu mandi di tengah malam. Cuma kadang ini malas. Padahal mandi tengah malam itu manfaatnya luar biasa Pak. Yang pertama itu untuk awet muda. Itu mandi tengah malam. Kemudian yang kedua, kalau ada orang sering sakit kepala, mereka akan dapat di ulu. Obatnya itu cuma mandi tengah malam. Berhenti tuh. Batuk-batuk kering tidak mau berhenti, suruh mandi tengah malam. Insya Allah tidak akan, itu akan disembuhkan. Itu mandi tengah malam manfaatnya luar biasa. Cuma jarang kita amalkan. Iya. Nah sebab ini mega dioleh. Kalau tengah malam jam 2, jam 3 itu paling bagus. Dan itu juga sebenarnya untuk kesegaran otak. Makanya kau kata tolinakan dapat di ulu, sering kena sakit kepala yang berat itu, maka suruh mandi tengah malam, sirap kepalanya sampai terasa dingin sampai ke ujung kaki, baru berhenti. Insya Allah sakit kepala itu akan hilang. Makanya Rasulullah sunnahkan sebenarnya itu mandi tengah malam. Cuma kita tidak terbiasa. Nah ini penting saya wasiatkan untuk kesehatan. Nah, makanya untuk menjaga fisik juga di situ. Kemudian wasiat saya kepada pengantin laki-laki, terkhusus juga kepada seluruh tamu undangan, maka dia tuh nareko berumah tangga itu dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Masalah-masalah pasti muncul, tapi 3 bulan pertama insya Allah tidak ada masalah. Pengantin baru itu agi-agina baru Pak, oto baru, motorok baru,
pengantin baru, insya Allah jauh dari masalah. Narekoangka masalahnya masih gampang memaafkan. Dan lihat baru muncul sifat asli. Iya ko si ulam mobi kurana buat kita dia berubah aslina. Nanti 3 bulan setelah menikah baru muncul sifat asli. Angka kama nak daro ko makan jalan ada candri ko jemo teman-teman pak. Kau si candri mobi tahu. Tidak ada orang pacaran itu asli pak. Apa namo cap pudina dito nak dareke. Ko yang penting kekasihnya sana. Tapi yang pura boti madari maraka pina pegawai banknya masudina. Iya, sifatnya begitu. Makanya cede-cede apa kebalikan sayang. Wah, bagaimana pulsanya sayang. Wah, agai si Chandri Mopi. Si sana pura malakai pura mabene itu jarang. Makanya pengantin baru tidak masalah. Cuma saya ingin sampaikan bahwa untuk menghindari masalah dalam rumah tangga, angka carana agar narekomanana imakun reye, tidak laki-laki harus diam. Kalau suami ngomel, istri harus diam. Bersabar saja, diam. Karena tidak akan berdebat. Beta pengewa komandan na isi dina mama koci. Jadi komandan na ibene tanah paki mate tacicam dia me paja tuh. Atau mandan na ilakai tanah paki mate tacicam ada ditulut tuh penele. Di sini masalahnya Pak. Makanya salah satu harus bersabar. Cuma memang tuh makun reye irisato angka pandanaka tu angka to pasabaraka angka to pacodokan madu berubatu angka to makunrai pandanaka na pura manana teri angka to dia nana teri bawan angka to manana tapi dia teri angka to pacodokan tapi usah dia tanrai makunrai pandanaka kami yan angka makunrai manipi timurase na pandanaka tu dito gago ko apa maringang inaka ya to si Mompai Timur Yase na magala po jay balibolana. Hingga suruh. Nah, ternyata mendoakan wanita itu ada Pak Bu. Di dalam beberapa kitab itu bisa ditemukan. Ketika istri yang sering ngomel, ketika dia tidur, kita meru'ya dengan membaca surah Inna Anzalnahu. Bisikan ke telinga kanan ayat kursi, kemudian baca Inna Anzalnahu, kemudian tiupkan ubun-ubunnya ketika dia tidur. Tidak masalah. Itu diajarkan di beberapa kitab. Itu para ulama dari dulu mengajarkan. Tapi tidak semua bisa dikasih begitu. Dene yang mana nawan baca makoro. Angka tahu makunrai manana karena masalah. Makanya laki-laki sedapat mungkin menghargai istrinya. Saya kasih tahu Pak, itu konsensus ulama bahwa siapa yang paling tinggi kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu aja. Sederhana. Nigi-nigi kami namatandre papujin na loko benena, maka lihat hidupnya akan berkah dan rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Tapi sebaliknya, siapa yang membuat istrinya selalu tersiksa, maka lihat pekerjaannya pun tidak akan menentu. Apapun yang dia lakukan itu pasti hambatannya besar. Magai, karena istri doanya 3 kali lebih cepat dibanding doa suami. Makanya bapak bisa bertaruh dengan orang hebat. Kita bisa mengambil, tidak usah pakai menteri lah, karena menteri itu dibawa. Presiden kita ambil. Soeharto itu orang hebat Pak. Siapa yang tidak kenal dengan tangan besinya? Politik tidak ada yang bisa tunduk. Semua orang tunduk kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Nanti dia bisa dijatuhkan ketika ibu Tin wafat. Habibie orang hebat. Saya tidak mengakui Habibie seluruh dunia. Tapi ketika ibu Ainun wafat, itu habis dia. Yang masih hidup sekarang, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, presiden 2 periode. Siapa tidak mengakui beliau? Seorang panglima TNI. Tapi ketika ibu Ani wafat, sampai hari ini tidak bisa bangkit. Itu yang orang tidak bisa baca. Orang yang hebat itu lihat siapa yang ada di sampingnya, bukan di belakang. Istri itu tidak di belakang, tapi dia di samping. Makanya sekarang itu ada yang viral Pak, yang perempuan berlomba berdiri itu tapi lari masuk ke kamar baru tak bertengkar. Saya kira, saya mengatakan itu kesalahan. Kenapa? Karena wanita itu bukan di belakang. Kita tidak berlomba dalam rumah tangga, tapi kita saling menopang dalam rumah tangga. Itu penting. Bagaimanapun hebatnya laki-laki, itu tidak bisa Pak. Karena laki-laki itu hebat hanya fisik.
Makanya dalam tradisi Bugis ang kaya sa sompasara aga sana sompasara jarus si bawa pinta aga makna na jarumnya itu simbol laki-laki, aga makna na pinta itu simbol perempuan. Jarum memang kuat, tapi kalau tidak ada benang itu tidak bisa menjahit sesuatu. Iya, maka dia kau pandritan dia mulai pasti tepang isi dewa jaju nareko degaga jarus si bawa pinta ya kau pinta ni bawang tidak bisa berselip, tapi kalau hanya jarum itu tidak bisa merekat. Maka suami yang harus berselip, kemudian jarum yang berselip, kemudian ini sebenarnya benang adalah mengikat. Makanya rumah tangga yang bisa mengikat rezeki, bisa mengikat keberkahan, sebenarnya adalah istri. Kuncinya begitu. Makanya kau kagak meti longi di arwanewe, tidak usah, serahkan ke istri. Kalau ibu bapak masih hidup, serahkan juga ke ibu. Saya pribadi Pak Bu, saya kasih tahu rahasia, saya itu jarang sekali berdoa. Yang paling banyak saya titip itu kepada istri. Hanya saya sampaikan kepada anak yang pengantin laki-laki, kalau ada sesuatu yang kita ingin minta, serahkan ke istri. Nanti istri yang berdoa, itu paling cepat Pak. Malaikat itu lebih mudah menerima doanya istri, karena memang dia dengan kelembutannya, itu tangannya ketika dia angkat, itu malaikat bertasbih. Itu hebatnya perempuan. Apalagi kalau wanita hamil, oh itu ulama kita menyuruh, kita disuruh menitip doa. Ibu yang hamil itu, wanita yang hamil itu doanya mustajabah sekali Pak. Makanya wanita yang berhamil itu dianggap al-jihadu fisabilillah, doanya mustajabah. Makanya saya sampaikan kepada pengantin laki-laki semua yang hadir bahwa kalau ingin hidupnya berkah, perbaiki kasih sayangmu kepada istrimu. Pakanja kilalay paputita laku beneta, insyaallah. Tapi saya kasih tahu, jangan coba-coba menyelidik, jangan coba-coba selingkuh. Kenapa? Seorang ulama penghafal Quran tinggal di pondok pesantren, hafal ribuan hadis, mengajar di pesantren, sholat 5 waktu setiap hari. Tapi ketika dia melakukan persinahan, dia pasti dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Kita sudah lihat Pak, kurang apa dia sudah hafal Quran. Tapi ketika dia melakukan persinahan, perselingkuhan, coba lihat, dia jatuh, padahal dia sudah hafal Quran. Apalagi yang tidak hafal Quran. Saya kasih tahu, ini nasihat untuk kita semua. Makanya ulama itu sering ada yang takut sama istrinya. Sebenarnya tidak takut, dia cuma takut sama murka Allah. Ketika istri senang mendoakan suaminya, insya Allah kehidupan akan mudah. Maka rata-rata orang yang jatuh itu karena di situ. Coba kita periksa saja orang hebat yang jatuh, pasti ada kaitannya dengan masalah dengan istrinya. Makanya saya selalu mengatakan, janganlah berpikir menikah 2 kali. Ayat yang sering dipakai orang Pak, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Ayat itu saya pernah ngaji kitab, ternyata ada ulama tafsirkan lain, bahwa ayat ini bukan perintah menambah istri, tapi perintah mengurangi istri. Karena orang Arab dulu istrinya ada yang sampai 20-30an, maka turunlah ayat ini, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna. Kenapa dia langsung menyebut 2 bukan 1? Kalau seandainya perintah menambah istri, pasti dia sebut dulu 1, 2 baru 3. Tapi kenapa dia langsung menyebut masna, bukan 1 yang dia sebut? Artinya perintah ini mengurangi, bukan menambah. Itu salah satu penafsiran ulama. Cuma kadang ustaz ceramahkan, katanya dipakai untuk menambah istri, padahal ustaznya juga takut. Ini yang saya kasih tahu. Makanya saya kasih tahu juga kepada pengantin perempuan, karena ya kau gitu geretak nabut tingarone bina 2 mi anak darah pura nabut teh itu kabar di insyaallah. Makanya saya wasiatkan tetap jaga hubungan. Nah sama dia itu gagal, tidak ada laki-laki sempurna Pak, juga wanita tidak ada yang sempurna, nanti kelihatan itu. Makanya saling melengkapi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu, istri itu adalah pakaian untuk suami, dan suami itu juga adalah pakaian untuk istrinya. Ya, pakaian itu menutup kekurangan. Makanya kita istri itu harus menutupi kekurangan suami. Jadi harus tahu nanti akan ketemu salah ya, makokaka dia pegang masalah belum muncul. Nanti 2 bulan 3 bulan baru muncul. Jadi nanti ketahui sifat aslinya, oh begini. Ketahuan itu. Kemudian dalam membina bahtera rumah tangga, saya kasih tahu kunci.
Jika ingin melahirkan keturunan yang soleh dan soleha, agama menunjukkan 4 waktu. Yang pertama, berhubungan sesudah sholat duhur. Itu paling bagus, Pak. Makanya di dalam hadis itu disebut, ketika Rasulullah mengatakan, ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Kenapa siang disebut? Itu para ulama hikmah mengatakan, itu isyarat bahwa sesudah sholat duhur itu terbaik. Guru tak Profesor Dr. Quraisy Shihab itu pernah berwasiat untuk salah seorang ulama di Bone, bahwa ketika engkau ingin melahirkan anak yang soleh dan soleha dan cinta ilmu, maka berhubunganlah sesudah sholat duhur. Kalau menyebabkan istri hamil, insya Allah anakmu akan cinta agama. Yang kedua adalah sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu juga bagus, Pak. Ya, makanya ketika wanita menolak di malam hari, makanya hadis itu menyebut batasan sampai subuh. Ketika suami minta kemudian tidak dikasih, maka wanita itu dilaknat oleh para malaikat hingga subuh hari. Kenapa disebut subuh? Kenapa bukan sampai duhur? Karena di situ wanita diberikan kesempatan untuk melayani suaminya di pagi hari. Nah, makanya pasang ibu timah kunrai. Setiap selesai sholat subuh dinda, kalau mau keluar kamar harus minta izin kepada suami. Ya komeki masuk oleh kamar kan bila kita sayang kamar kita orang juga pelah. Ya kau makan aja nak, ajak tasu. Maka kemungkinan ada serangan pajar. Nah itu, ini tuh pengantin baru. Saya ingatkan, nggak mau pengantin kada luar saya, makoto. Ternyata pengantin baru bawang. Kemudian ada waktu yang terbaik kalau kita buka dalam kitab Iyalimitin karangan Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Saya dapat itu ternyata ulama kita dulu mengajarkan kepada orang tua. Orang tua melakukan sampai hari ini. Cuma banyak orang tidak tahu. Kega, kenapa banyak orang menikah menjelang Ramadan? Magi na mega tahu ipak boti kome tamar malam. Mega makan na pakai mak malam. Itu bukan alasan pokok. Kenapa? Karena dalam kitab Iyalimitin, siapa yang di bulan Ramadan melakukan puasa Ramadan, kemudian pas berbuka puasa, sesudah dia minum, tapi dia belum makan, dia penandre, minum di bawah, kemudian berhubungan dengan pasangannya, dan menyebabkan istrinya hamil, maka bisa dipastikan anaknya itu bisa jadi ulama. Itu di kitabnya Imamul Ghazali. Kalau abad itu lama ramalannya. Ada ulama mengatakan biar bukan Ramadan, yang penting di waktu puasa. Ia koma puasa ki pas selesai berbuka dengan minum air putih, berhubungan dengan pasangan, itu anaknya bisa jadi ulama. Itu penting. Ini koma kerja ulama apa nih ya Ustaz? Sabaran, ajarkan kepada anak-anak kita. Cuma saya wasiatkan, jangan berhubungan manakala satu lapar sekali, jangan. Orang puasa itu Pak tidak lapar, makanya jangan berhubungan pada saat lapar sekali. Magai anak kita akan bodoh. Ketika ada kenyang sekali juga tidak boleh. Ya kalau sholat dan kenapa berhubungan menyebabkan istri hamil, maka anaknya pasti malas. Yang ketiga, jangan berhubungan ketika sangat ngantuk. Cakarudula lagi makunreye. Kalau laki-laki kan tidak mungkin ngantuk. Tidak mungkin ngantuk kalau berhubungan. Yang ngantuk itu dari perempuan. Nareko angka makunre cakarudula dan kemudian berhubungan menyebabkan dia hamil, maka anaknya itu akan lari ke penyakit autis. Sampai 7 tahun itu belum bisa bicara. Ini yang banyak sekarang Pak. Makin cakarudu gara-gara HP. Dia nampak aja sama Facebook. Pak ya tuh Facebook Pak Bu, dia gak ada istirahat. Dia nak kena tinro Facebook itu. Dia nak di matindro, dia itu tatindro. Oto kita tante 2 buka Facebook itu tanda dia tinro. Tante talu tak buka buka tuh. Tante apa tak buka 24 jam Facebook tidak bisa istirahat. Makanya saya kasih wasiatkan. Mestinya dalam rumah tangga, handphone itu ada waktunya dimatikan Pak. Ya natate aserana wani, matikan handphone supaya kita bisa bicara dengan anak-anak kita.
Saya punya guru itu profesor, itu mengatakan di dalam keluarganya, dia mengatakan jangan hubungi kami di atas jam 9 malam. Anaknya dia matikan HP-nya, istrinya mati HP-nya, dia juga HP-nya dimatikan, supaya ada bicara angka sifat bicara si anaknya. Sekarang kan orang tidak bisa bicara lagi. Anaknya main game, bapaknya main YouTube, istrinya main Facebook. Dia kena sifat bicara. Ada yang parah pak, tama kamarae sifat dua dia kena setekam. Tulipat jalur nama makoi. Ini sudah penyakit pak. Ini bahaya. Dia kena sifat bicara anaknya, sehingga masalah anaknya tidak ada. Dia hidup di tengah orang banyak tapi merasa kesepian. Kenapa? Karena hilang semua. Berkah rumah tangga mulai hilang. Makanya 3 hal jangan tinggalkan pak. Yang pertama 3 hal ini. Pertama, makan bersama dengan keluarga. Ajak lalu nade tanda siba keluarga tak. Istri, suami, anak-anak, mertua kalau ada, kumpul makan bersamaan. Itu berkah dan menjauhkan penyakit. Sekarang mamula ditadeng. Anak namanya kalau na televisi, bapak namanya ko meja makannya, bayi ini namanya ko lala dapurannya, anak namanya ko saya nakadere. Tidak ada, berkah dicabut. Itu penting. Makanya saya kasih tahu juga tukang masak untuk besok. Kalau mengeluarkan nasi, mampas sunan reki, kalau sejenan rere, alaki mangkok-mangkok, kemudian tutup bagian tengahnya, baru dorong ke bawah. Iko bunga tertarimi tongko itangana, supaya aja nasa kita itangana. Itu disunahkan. Rasulullah mengatakan selama makanan itu masih ada bagian tengahnya, maka berkah Allah itu dari langit selalu akan turun, dan itu tersambung pak. Tapi ketika orang mengambil bagian tengahnya, itu berkahnya sudah terputus. Dan di situ kenapa orang Arab selalu menutup makanannya itu bagian tengah nasinya itu. Dia kasih tempat di situ supaya tertutup. Itu supaya kita tidak ambil. Makanya yang di tengah-tengah itu nanti diambil, dimakan oleh pengantin dan juga keluarganya, karena itu berkah pak. Makanya kita dilarang, tidak boleh mengambil makanan yang di tengah itu. Ya komandre si bawa keluarga tak jangan ambil tengahnya. Makanya istri nanti ambil yang di tengah. Megapot itu kos saji langsung tanganan alam, itu langsung terpotong berkahnya. Ini penting untuk ibu-ibu yang menghidangkan makanan. Tanya ibu-ibu bawa kesempatan di rumah juga begitu pak. Jangan hilangkan tengahnya makanan. Itu terpotong berkah dari langit ketika terpotong. Makanya nasi tumpeng itu kan dipotong di atas. Oh itu jadi masalah pak. Itu tidak, orang tidak tahu. Kemudian yang kedua, kalau mau jauh dari penyakit, kemudian itu kan makan bersama. Jadi aja tetap sirka makan bersama si baki dengan mana? Tidak. Kalau kurma ya cocok. Di masa Nabi kan makan pakai kurma. Makanya kalau satu baki, satu piring 7 orang tidak masalah karena kurma. Ya makokor kan bisa jadi masalah. Ya kokajulau. Ya, makanya tidak bisa ditafsirkan juga secara langsung, dipahami bahwa secara tekstual. Kemudian wasiat saya, jangan berhubungan ketika salah satu pasangan sudah bermimpi. Matin roki napaka tulu-tulu berhubungan badan, kemudian bangun, jangan sekali-kali berhubungan. Kenapa? Ketika berhubungan menyebabkan istri hamil, maka dipastikan anaknya lahir dalam keadaan epilepsi atau kena penyakit ayam. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadam Hawarij dalam buku Psikoterapi Al-Quran. Ini dalam membina bahtera rumah tangga itu penting sekali. Makanya hindari itu. Makanya Rona Binta Nasuroki Majene, siapa yang berwudu sebelum melakukan hubungan, insya Allah ketika menyebabkan istrinya hamil, anaknya akan menjadi orang yang baik. Itu kuncinya pak. Ya nak jene mau tema barakat tuh. Yang penting berwudu. Makanya Nabi sunnahkan untuk berwudu sebelum berhubungan. Tanyakan memang. Makanya doa-doa itu penting pak. Kemudian ketika wanita hamil, usahakan suruh dia menghatamkan Al-Quran untuk anaknya, berbolak-balik membacakan Al-Quran. Pernah mungkin kita dengarkan kisahnya dokter cilik Al-Quran itu yang dari Iran, yang di umur 5 tahun hafal Quran 30 juz dan juga dengan lengkap dengan tafsirnya. Itu karena ibu bapaknya habis Quran. Tapi dia bikin syarat, saya mau menikahi kamu dengan satu syarat, setelah kita menikah jangan keluar dari kamar. Wah ini yang susah pak. Nanti ini nasalay kamara, tuduh ko mi kamara mon rogang kajaji anak. Denang kana nonto, denang kana lopasay, denang kana jokka, denang kana gosip. Tinggal saja di dalam kamar hanya menghatamkan Al-Quran.
sampai anaknya lahir, dan ternyata anaknya lahir umur 5 tahun dia sudah hafal Quran. Itu mengalahkan Imam Syafi'i. Dan bukan hafal saja, tapi juga sekaligus dengan tafsirnya. Itu hebatnya. Tapi ya di makun reta ku isuru makoro denulai. Melu isuru mondo kamara aja nasu deh gaga mempet di ulu. Makanya yang penting kalau wanita hamil suruh saja hatamkan Al-Quran. Beberapa kali dia baca Al-Quran, insya Allah anaknya itu akan merekam terus. Di dalam perut itu akan merekam. Kemudian kuncinya ketika wanita melahirkan, wah ini penting, azankan. Penting diazankan. Bangun nih, siapa yang disuruh azankan? Bapaknya, bukan neneknya, bukan ustaz. Karena suara pertama melo enang kalingan anak untuk mempengaruhi dia itu sebenarnya adalah azan dari bapaknya. Ia kosak dan namo ambo nanang kalinga pasti dia nurut ke bapaknya. Dan sampai dia rekongkan anak nenek nak bangun ini pasti neneknya yang paling dituruti. Coba periksa Pak. Kalau ada anak kita bila neneknya dulu yang azani, pasti dia paling dituruti. Kalau dia bicara, bapaknya dia tidak akan turuti, tapi dia akan turuti neneknya. Maka sebenarnya kenapa kita disuruh azankan itu, bapaknya disuruh supaya anak ini nanti tunduk kepada orang tuanya. Itu hikmah. Kemudian sunnah setelah itu baru dimandikan, bersihkan darah yang ada pada dirinya anak-anak itu. Kemudian setelah itu kan diazankan dulu baru dibersihkan sebenarnya. Cuma kadang kalau dia di rumah sakit nanti dibersihkan baru diazani, itu tidak masalah. Kemudian saya kasih tahu, anak-anak kita jangan kasih lewat satu waktu sholat di rumah. Misalnya jaji anak tak sebelum loro, sebaiknya pas duhur langsung bawa ke depan mimbar masjid. Sholat sunat, titip kepada Allah, doakan, insya Allah hatinya akan terikat dengan masjid. Itu kuncinya. Cuma ini masalah dia. Nah sebab makanya nenek dia nawat di pano boleh nah reko dia kan dapat pulau sholat. Wah itu jadi masalah. Nah ini makanya masalah juga di dalam tradisi kita. Padahal penting, sahabat Nabi ketika anaknya lahir langsung dia bawa ke Ka'bah. Nabi ketika lahir itu langsung dibawa ke Ka'bah. Kemudian itu dititip, diikat kalbunya dengan tempat ibadah. Makanya kalau tidak dibawa ke masjid, usahakan masukkan ke dalam mihrab. As-sampaya sunnati, kemudian doakan, minta kepada Allah supaya hatinya diikat dengan ibadah. Itu penting. Ya komaraji itu nanai, namo mabicu, konang kalinya itu wekbang, pasti dia diam. Iya ko macam ni matu joka, maka dia akan menangis kalau tidak dibawa ke masjid. Itu kuncinya Pak. Itu ulama dulu kita sudah ajarkan. Kemudian akikah dia pada umur 7 hari kelahiran. Pitungas seyerosa dihitung setelah hari kelahiran. Jadi kecuali dia lahir jam 5 sore, itu tidak dihitung, mesti menyeberang 1 hari. Misalnya hari Senin jam 5 sore, kita menghitung hari Selasa, jangan hitung hari Seninnya. Kecuali dia lahir sebelum duhur atau pas jam 1 jam 2, itu dihitung harinya. Misalnya hari Senin kita hitung karena duhur, dihitung 1 hari. Tapi kalau dia lahir sesudah asar, ajak tadilan kasih menyeberang, ya riasa mapak kena asoh, nanti besoknya baru dihitung. Nah itu makanya tetap 7 hari. Cuma karena dia tidak dihitung harinya itu dia sudah 8. Ini banyak orang salah Pak. Mereka tahu maka nama Pak Gana Aso, nama Gana Asona. Dia nama Pak Gana Aso, sana itu mapalat ya soy. Sunnah akikah itu Pak Bu 3 hari. Yang pertama 7 hari kelahiran, yang kedua 14 hari kelahiran, yang ketiga 21 hari kelahiran. Ya komeki mahakeka ya tolong ngaso tonroye. Pitu ngaso jajinna, 10 Pak Asona jajinna, 20 si biasona jajinna. Ya kodena to sampai koro, cari hari kapan kita sempat. Karena ini di 3 hari yang ditetapkan oleh Nabi, itu sunnah hari. Kalau tidak sempat cari hari yang lain. Nah, makanya kau kata dia pani hakikai, namun 50 tahun jajina dito hakikai. Alena hakikai alena. Itu tidak masalah. Bikin saja undangan. Diundang datang ke rumah dalam rangka akikah kami yang sudah berumur 50 tahun, tidak masalah. Itu penting. Karena orang yang tidak diakikah itu tergadai Pak Bu. Oh itu bahaya itu.
Nah, makanya yang belum diakikah apalagi ke cerak lutu nih, oh itu jadi masalah. Kemudian kasih nama. Nama untuk bayi, kalau saya hindari 3 nama, Pak. Paling bagus itu sebenarnya 2 nama. Makanya ulama dulu itu tahu banyak nama, tapi itu tidak kasih nama panjang-panjang. Anak monde itu mana tuh makanya Eko Nur Muhammad Sudiastawati, banyak sekali. Sehingga nenek nama lain. Ini masalah. Kenapa? Kadang nama itu berat. Kadang nama itu menyebabkan sifatnya berubah-berubah. Makanya saya wasiatkan nama usahakan istiharakan. Ya komeki panji baka pelakorangi, pilih 3 nama baru istiharakan baik-baik, pilih salah satunya. Itu penting. Jadi kalau kasih nama anak jangan sembarang, Pak. Nanti kasih nama, wah itu parah sekarang megalaga. Karena namanya berat, itu yang dia bisa. Ada nama-nama juga itu tidak boleh sebenarnya dipakai, diantisipasi supaya laki-laki banyak. Saya pernah belajar hikmah, Pak, termasuk Anto itu kan nama sebenarnya harus dihindari. Itu kayak senganto pun. Kenang karena ya senganto makutuput tuh. Tapi serati noto. Agak malas. Iya. Hidayatullah jangan. Kenapa? Karena itu agak emosional, keras wataknya. Sukmawati, Rahmawati, Patmawati, Wati, pacicirnya itu. Ini makanya ada di belakang saya ini. Jadi alhamdulillah. Tapi Wati itu bagus, Pak, karena dia bisa memberikan, dia bisa memimpin. Jadi hebat sebenarnya, tapi wataknya susah. Jadi kung kalakai nang kawati sa nacapa na dinenas asabaramani at tudutotoy na nakikang kamati. Tidak bisa menang. Pokoknya kalau berdampak, kalau sudah bilang diam, diam itu sudah. Kalau Wati itu pasti begitu, Pak, karena wataknya tidak bisa terbendung. Itu salah satu, memang nama itu berpengaruh sekali. Jadi pasangi, tapi jangan tersinggung ya. Insya Allah kalau Wati itu jadi pemimpin pasti hebat, Pak. Dengan Kawati akan ketua majelis taklim pasti berhasil itu. Kepala desa juga bisa. Itu kita Megawati ya, berhasil itu. Kemudian saya juga wasiatkan dalam membina bahtera rumah tangga ada hal yang perlu kita ketahui, Pak Bu. Yang pertama, kunci keberkahan itu kan 3. Guru, kedua orang tua, dan kedua orang tua yang menyerahkan anaknya kepada kita. Insya Allah taksim kepada keduanya, insya Allah berkahnya luar biasa. Kemudian jaga rezeki. Caranya menjaga rezeki itu kuncinya apa, Pak? 1, sedekah subuh. Insya Allah akan terpelihara rezekinya. Makanya mengikat rezeki itu ada beberapa cara. Pertama, sedekah subuh. Setiap subuh sedekah walaupun 2.000. Apalagi kalau buka usaha jual-jualan, angkat istilah atau motor tariolo mula balu. Biasa kita dengar tuh mula balu. Ada ya semula balu. Pembeli pertama, uangnya itu kita lipat, kemudian kita sedekahkan. Tidak akan ada usaha yang hancur yang melakukan itu, Pak. Insya Allah, itu dijamin. Makanya pakai istilah mula balu. Yopi biasanya mula balu, ya kebunga taralay, narakko otay, na penepak diri. Jadi gini masalah. Padahal itu dianjurkan untuk disedekahkan. Itu mengambil kaidah dari Nabi Ibrahim yang tidak makan makanan kecuali dia sedekahkan. Jadi kalau dia mau makan pasti ada anak yatim yang dia temani. Bahkan jalan berkilo-kilo mencari orang miskin untuk dia makan sama-sama. Dena nelo mandre andre kodena pura nasidakkan. Apa yang terjadi, Pak? Nabi Ibrahim dibakar itu tidak terbakar. Selama 40 hari di dalam api itu tidak terbakar. Kenapa? Allah buktikan bahwa makanan yang kau sedekahkan sebelum kau makan, tubuhmu pun tidak akan terbakar. Jangankan di akhirat, di dunia juga tidak akan terbakar. Iana tuh nasa kita kada komeko salama asidakani yolo. Dari situlah mengambil dasar setiap pembeli pertama sedekahkan dulu sebelum kau ambil. Artinya iana tuh nang kayasa mula balu. Yo biasanya mula balu irak ko otay na paitaro. Isa na magtaro nasa salatareka, ide na salatareka salapahan. Ini yang penting saya wasiatkan. Makanya setiap pembeli pertama sedekahkan. Dan kuncinya, Pak, kalau ada rumah melakukan itu tidak akan terbakar. Namun tunu tadi detonan dari api itu barakat. Karena api tidak akan membakar sesuatu yang selalu disedekahkan itu.
Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan kepada pengantin, juga kepada semua yang hadir. Kemudian ada juga sedekah, bukan sedekah subuh, tapi sedekah Jumat. Ia kau jumai, cari 7 orang miskin, kemudian kau sedekahi. Itu bisa menembus pintu langit. Itu hadis Nabi. Siapa yang sudah menikah dan tidak punya keturunan, maka hendaknya dia bersedekah pada 7 orang miskin di hari Jumat. Minta dia mendoakan kamu, maka Allah bisa memberikan keturunan kepadamu. Makanya ternyata buti paru bawang, buti lauk, ternyata ya bawang, namo caleg. Iya. Kalau ada caleg mau pakai doa tembus, pakai itu. Itu hadis Nabi, Pak. Hari Jumat cari 7 orang miskin. Cari, pasti ada di kampung kita. Itu tahu kasiasi, tasidak kaili. Napa tasurun milaudangan. Dia mengatakan, wah itu sogo Pak Ustaz. Sogo bukan, Pak. Bedakan. Sogo itu ketika dikasih sembako baru dikasih gambar sama foto sama nomor. Kamu lihat. Tapi ngarangnya ya kumaco boleh sebatu teh ke foto ke nomor foto ya itu namanya sogokan. Tapi kalau kita kasih kemudian minta mendoakan, itu bukan sogokan, tapi itu adalah doa. Caranya, tabawangin apa tapodang. Kada saya punya hajat, ingin menjadi anggota dewan misalnya. Mudah-mudahan hajatku dikabulkan, tapi saya minta kepada kita doakan saya. Engkau pasti sedekahku lepor itu. Begitu, insya Allah itu mustajab, Pak. Nabi yang janjikan 7 orang miskin disedekahi di hari Jumat, itu bisa mengalahkan 40 orang alim. Tidak usah capek-capek, mengumpulkan 40 ulama minta berdoa. Cukup 7 orang miskin, itu doanya lebih cepat. Makanya perempuan, pengantin perempuan, pengantin laki-laki yang tidak punya keturunan setelah menikah, lakukan itu. Itu hadis Nabi, Pak. Ketika ada sahabat datang bertanya, saya sudah menikah hampir 10 tahun tidak punya keturunan. Nabi ajarkan, lakukan ini. Yang kedua ayat Al-Quran. Yang ketiga, sebelum berhubungan, bacalah haula wala quwata illa billah 100 kali. Tapi jangan nanti di dekat istri baru baca. Wah, istri mati itu. Wah, karena rasa kita dia penalat tuh. Baca sesudah sholat isya, asap peja sunnah isyaki, sesudah itu sholat sunnah hajat, baru bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyul azim 100 kali. Setelah itu baru berhubungan. Insya Allah. Kalau ada orang dokter mengatakan spermanya tidak cukup atau lemah, suruh baca ini sudah dicukupkan. Itu kuncinya. Makanya saya wasiatkan ini kepada pengantin baru, juga kepada pengantin lama. Insya Allah. Kemudian yang keempat, ini juga tidak kalah pentingnya. Dalam rumah tangga itu ada hal yang sangat penting dipikirkan. Itu menjaga supaya kehidupan tetap langgeng. Makanya ada doanya Nabi Adam ketika ketemu dengan Hawa di Jabal Rahmah itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Itu dalam Quran surat Taha akhir ayat 39. Makanya kalau suaminya mau jalan, jabat tangan, cium tangannya. Baru baca itu. Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Ya runa baca Nabi Adam waktu bunga siruntu Hawa aku Jabal Rahmah. Ya tunala teh baca papak karawa biasanya. Tapi sebenarnya doa ini itu diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya siapa yang membaca itu akan terjaga. Kemudian kemarin menikah hari apa, Pak? Senin. Iya. Oh, ini sudah lewat. Sebenarnya sudah lewat karena sudah ada hari Jumat dilewati. Tapi tidak apa-apa. Saya kasih tahu Jumat pertama setiap bulan lakukan ini. Nanti kan ini pas Jumat pertama bulan Muharram. Paling bagus, Pak. Nanti Jumat pertama di bulan Muharram bikinkan air panas, teh atau kopi atau apapun, atau air putih saja bisa, aduk mengikuti arah tawaf, bacain nasalnahu. Itu di subuh Jumat pertama, bacain nasalnahu, kemudian kasih ke suami kita. Tapi sebelum itu diaduk, aduk mengikuti arah tawaf. Ya ku igaru ya roh, ya lagi sinru niadukan, tapi mengikuti arah tawaf, berlawanan arah jarum jam. Bacain nasalnahu. Nanti kalau sudah sampai, letakkan sendok di tengah, jangan diangkat. Paja pi macan newe napayaka, baru baca inna ataina kal kausar. Itu satu surah. Baru kasih suami dia minum. Tali rakai kita minumi, sesana kita minum sambil membaca surah Al-Kausar. Tidak ada istri yang diceraikan oleh suaminya mengamalkan itu.
Itu kuncinya, Pak. Tapala mo, Bu. Makanya Aisyah itu saling merengek minta sisanya Nabi. Nabi pernah tidak mau menyisakan, tapi dia merengek. Bahkan dia mengambil itu sambil menutup gelas Nabi, karena dia tahu bahwa ini subuh Jumat pertama. Nabi tahu betul, makanya dia main-main dengan istrinya. Padahal ini sebenarnya hanya orang mengatakan meminum sisanya Nabi itu berkah, padahal dia tidak tahu itu ada isinya, Pak. Tidak semua waktu, hanya subuh Jumat pertama setiap bulan bikinkan air panas suami di subuh harinya, aduk mengikuti arah tawaf, bacain nansanahu, nanti berhenti berputar air pajak macam newe napatakkan nendre, bacakan surah Al-Kausar, baru kasih minum suami, kasih kalian minum, tapi sisanya mesti ada kita minum, baru baca surah Al-Kausar baru kita minum, insya Allah diikat terus rumah tangganya. Denul lemak denelak kita ko yaitu tak amal ka, insya Allah. Makanya di arwane komeki salama campuri kopi tak ko subuh Jumat. saya kasih tahu resepnya ya, campuri makanan subuh Jumatnya, ini campuri. Ini kuncinya, Pak, dan itu diajarkan ulama kita dari dulu. Kemudian ingat kenapa orang Bugis pakai baki, Pak, magi diogi atau pakai baki, tidak sembarang itu. Itu dalam makanan tidak boleh melangkahi makanan. Denawat ditipali walimai malan Anda. Siapa yang mengambil makanan yang jauh darinya itu melangkahi makanan, maka rezekinya pasti susah. Makanya itu dilarang oleh Rasulullah. Denawat itu majulik kalimai malan Anda. Ya kung kabalik ko yurutan kamano pero manu ilayala, itu tidak boleh. Makanya pakai baki supaya bisa diputar. Kapwa tu tau manre pades kapatoro iliman. Itu hindari itu. Ya kung katau malan andre pakandran o kung miyolo nanala, lihat orang itu tidak setengah mati mengurus rezekinya. Tapi kalau dia melangkah itu pasti. Kemudian wanita kalau makan jangan buka bibirnya. Ingat deh, jangan buka bibir. Ya komandre ini makun reye, ya komake maki aja tabuka timuta. Hanya pada saat menyuap, ya komatimpuki tabukai. Tapi ya komake maki tutup. Laki-laki itu tidak masalah, cuma dilarang kalau bunyi. Kalau perempuan tidak, memang tidak boleh membuka. Itu disuruh tutup. Makanya maki makunya. Jangan. Ada perempuan makan begitu, jangan. Hikmahnya apa, Pak? Insya Allah wanita yang menutup bibirnya ketika makan, lihat nanti suaminya akan pengantin baru setiap malam. Itu kuncinya. Itu ilmu hikmah, Pak. Banyak orang tidak tahu. Kegayasan. Ya kota tutumi timun nama kunre ya komake main, namun ya tutimun na yawe to litatututo. Kau deta pahang dia mau patapahang makun rutongan. Itu hikmahnya. Kenapa Rasulullah melarang itu membuka mulut? Itu ada betul, Pak, hikmahnya. Dan itu sudah dikaji para ulama. Cuma kadang tidak dibuka. Kenapa disebut ilmu hikmah? Karena ilmu yang lahir dari ilmu. Kenapa dilarang sandar di daun pintu? Karena di situ menghalangi rezeki 40 hari. Kenapa dilarang menyapu di malam hari? Orang tua dulu tidak mengatakan pemali. Karena ilmu hikmah larangannya pakai pemali. Kalau fikih larangannya pakai haram, makruh dengan mubah. Itu larangannya. Jadi kau makan dari pemali berarti pasti ilmu hikmah. Dia bukan ilmu fikih. Tapi kalau dia mengatakan haram, makruh berarti itu ilmu fikih. Jadi kuncinya beda, Pak. Jadi kau makan dari pemali, itu pemali itu larangan hikmah itu, Pak, bukan larangan hukum. Dia nama dosa taiko najamai tapi mempengaruhi kehidupannya. Nah, makanya termasuk itu tidak boleh menggantung pakaian di luar rumah sampai bermalam. Karena itu tempat izin. Ini juga jangan malas kasih suami. Aja tahu tapi bapak suruh aku milih lah kita. Ini banyak kan begitu. Mau berhubungan, istrinya, suaminya minta, oh, aku bapak suruh nak. Kakak nak aja lah aku. Angkat lampu dia pendapat. Itu dia jendela. Dia bertala cak tanah aja lalu. Betul kagak kau ya? Mega. Jangan. Dan itu kebiasaan perempuan. Kenapa dilarang? Ya nang kemakunrai kalau mau ki berhubungan, napu bapak surangan pasti pak bali-bali anak tamatu. Pasti itu. Ya kui suri tuli mana? Manggil nang kaya jolo mega bicarana. Ya kong kana ta mega bicarana kong kay podangi berarti itu indo na watu na tilaw mega pasuron.
Maka itu kuncinya Pak. Kenapa dilarang itu? Karena itu larinya ke situ. Mana itu rasa kakak ngajo lah kakku. Kata laku dia pendapat deh. Rasa juga deh. Tapi itu kita kau pembicaraan. Ini yang tidak boleh. Karena ini kami bicara, ini kena. Saya kasih tahu. Ini penting Pak. Kenapa? Karena ini larangan-larangan itu sifatnya luar biasa Pak pengaruhnya. Kenapa tidak boleh menyapu di malam hari? Ini kan malaikat rahmat keluar. Apalagi kalau kita menjual misalnya, buka ruko, ketika masuk ke dalam rumah, usahakan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Orang di tempat itu tidak akan pernah pakir, bahkan tetangganya itu ikut merasakan kenikmatan. Ya kongka kampung Pak De nami non rita umah baru non rita utama, ya mau tu tak baca, insya Allah akan datang orang ke situ. Itu dianjurkan, itu hadis Nabi. Makanya kata utama boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nabi baca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, itu dalam Quran surah An-Nur. Kemudian baca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu hadis Nabi. Itu supaya di dalam rumah itu dimudahkan rezeki, dan anak-anak kita itu tidak akan miskin. Aja tamaselang, maka ada anak anakku aja tamaselang. Ya kau tamalkan itu dijamin anak kita tidak akan miskin. Itu kuncinya Pak. Jadi itu nomor itu. Tapi biasakan kalau masuk dibaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali. Tidak usah berdiri di depan pintu. Baca saja kemudian masuk ke dalam. Itu saya wasiatkan supaya ketika masuk jin itu akan keluar. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya untuk pengantin laki-laki sama pengantin perempuan. Saya sering dengar orang mengatakan malam Jumat adalah malam berkah untuk berhubungan. Kalau saya tidak. Malam Jumat, malam Senin, malam Kamis, hanya saja malam Jumat itu doa diterima. Tapi ada satu hal yang saya kasih tahu. Ada 6 malam itu istimewa Pak. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam nisfu Syaban, yang ketiga malam 9 Zulhijjah, yang keempat malam 10 Zulhijjah, kemudian malam 1 Syawal, dan malam Lailatul Qadar. Itu 6 malam pintu langit dibuka. Malam itu gunakan untuk berdoa. Ketika minta keturunan yang soleh yang soleha, minta di situ. Makanya itu tidak sembarang Pak. Itu malam 1 Syawal itu luar biasa. Tapi yang paling dekat nanti ini kan tahun baru Islam. Malam 9 kan di walayalin asar itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, 10 pertama bulan Muharram, 10 terakhir bulan Ramadan. Itu 3 yang disebut 10. Tapi di sini nanti dekat ini 10 Muharram, tahun baru Islam. Ambil 10-nya. Bagus itu. 9 dan 10. Usahakan berpuasa, kemudian kalau bisa berhubungan, kemudian bersedekah dan tanpa belanja untuk keluarga. Pegaiwi tetambai belanja na beneta. Ya kau biasa tali di beneta tak 10 sabu, padahal 20 sabu. Ya kau 100 sabu biasa tali ini kasih 2 kali lipat. Kasih, Allah janjikan, Rasulullah mengatakan, siapa yang menambah sedekahnya untuk keluarganya di bulan Muharram, maka Allah akan memudahkan rezekinya selama 1 tahun. Itu kuncinya. Jadi menyawa nama kurema Tuhan. Yang apa nasi di Muharram, latu 10 tanpa belanja. Itu yang penting. Kasih belanja, dan paling bagus di situ kita juga untuk berhubungan, untuk mencari anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang terakhir, saya wasiatkan kepada pengantin laki-laki dan juga pengantin perempuan, syarat dalam rumah tangga tidak boleh istri lebih besar suaranya daripada suami. Denawat dimaraji sakdan na benewe na sakdan na ronel. Kecuali rolaki kita mataru-taru, wah ini marigada. Maka itu ronel, hindi na makajak parikangan na. Itu tidak masalah. Yang kedua, jangan potong kalau suami bicara. Itu akan lari ke penyakit kista. Kalau ada perempuan biasa kena sakit perut, itu sebenarnya memotong pembicaraan suaminya. Jangan biasakan, itu pasti larinya ke perut. Itu saya wasiatkan memang. Biasa tuh kemakur mak bicara mau bilakin langsung taklah tak pernah puluh. Maka tangga kau nggak nampau, bersabar. Biarkan dia selesai bicara, karena itu akan lari menjadi penyakit. Itu siksaannya Pak. Makanya kau biasa makunin teneka. Kau itu bapak itu saya bertakut tas maka ada mengapa Pak Burani itu aja. Jangan memotong pembicaraan suami. Insya Allah langsung hilang itu Pak. Jadi kau kakak kau nakal ya hati-hati.
Kemudian saya juga wasiatkan Indah, usahakan jangan melombai suami makan. Mandre tidak kaitan apa ki mandre. Jangan kenyang kecuali suami sudah kenyang. Agak barakan orang yang melakukan itu insya Allah tidak ada kekerasan dalam rumah tangga. Itu terjaga. Itu penting. Pemilu jo kalah kaita aja namanya ada patutan ata. Tantar dia ke depan pintu, salaman, usap lengannya, tersenyum. Kemudian kasih tahu salamat kide. Insya Allah tidak akan selingkuh suaminya. Tapi ya komedi jo kalah kaita makanya kajo kan tidak sejuk kan masalah. Apalagi jangan alu talampai lah kita mandre jadi ni ka tumak kunre mako papa na pala mana mi gagay mi mandre latin na nasa kami tu nandre ko rice cooker kami tu panay ko pati kampanye kami tu pakanda ko wana lobo ko macam kipel ko mo ada den kalau pano mala do ko tu na pala mana mi ka na palena makunre make tu makaji alira loto dan apa to layase tajam to gagunani pak di bola makunre make bayar itu pak apalagi makoko di semana urusan natin asa mapat di wetang yan ko Jakarta puri na ko sa pere yan ko Surabaya mapat di sina yan ko Jakarta ang kay nasa yan mapat di wetang ko Surabaya ang kay yan nasa mapat di ulun ako Manado padahal kay laki na jama-jama dinisan magay Facebook mana ito din naparatikan may ka makunre makopa makoro pa apalagi makunre makopa may ka balanca na makalilya o ko manibola na mabalanca pa bunulakay wajo-wajo din na may ganda talalo tu wajo yung pak bunulakay kasi nasises saga sises sa buya baju soli itu usahakan kurangi pakaian jangan terlalu banyak modalnya magay upasangi 40 hari pakaian tidak dipakai kata Nabi minta pertanggungjawaban kalau dia di kemudian mereka aku tu baju nama kunre ya palamagi dia kena pakai mereka tu baju na nasalah tapi baju kumakoy ya magana bali awe na lupai angka yang pay ko melo botingnya tu makunre ya pak semakin taja ngapa dia sekarang tiga baju aja mina pakai boti sapu sana masaraga boti sapu kedua na masaraga boti siba na majal masaraga boti bola na masaraga pada kaki jamana mina pakai iya iya dapat di makunre dia pun na baju aja na madosa kumi pakai baju na nasa makrema tu teto dia mana na pakai padahal dia kena kada tahu ya dia kena kada iya dia kena kada tahu ali dari makrema nasa makrema tu tahu ini saya dia nak kada tahu Dalam kali tay ko makari sinapake man niya mato napake na dalam kali na tu makada. Dito yo po roni le pak dia nak tolay wajunang. Kalau roni jasa na 5 tahun dia nak tolay. Iya, makanya kung melo boting namanya manala lipa nanala baju kosa na nakabesa soko na salipa jasa na salasay joka. Yo makuray din may jadi. Namuan ni kaluto ni palite la yasik para tikungan ng tama. Tambay. Iya. Iya, pala ko ingat pa niya lay malo na manchung. Bulu matay sambu, mampamula antibade sampai anti tornado ke mana. Iya. Jilbab nasa mak dupa-dupang. Pura ya rumah cane-cane jilbab bunuh diri, mu bahasa cuma dingki-dingki. Nampa mati tingkat sih, nampa rak-rak tak dengar kasih mak gorok kali pak, nampa dilala di lima nak tahu masuk mak. Angka mau pakai mak kok. Iya, ada yang namanya pak. Dia ada ganda, kita kena rone. Dia ada tu dia mau tu. Kalau orang runtuh pak jasa dan pakai boti nak pakai pak botinya nak. Dia nak lagi makunre dia namanya jadi. Tapi harus dijaga, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam belanja. Tapi aku mesti mak belanja kopi bulan Muharram itu insyaallah mak berkah. Itu belanja di bulan Muharram. Aliki wajib kita pakai masa pajang insyaallah. Jadi nama dijaga. Aja mereka, namun tasih pasang. Makanya perempuan harus menahan. Itu kan matandre Cina apa? Itu kan gadi, itu kan makunde pakai Cina-Cina. Iya, Mega. Matandrat tu makunde betul pakai Cina-Cina. Lakai na ba natin? Yan ang kalakay masih mau ba pakai Cina-Cina tu bayi nila. Itu kan, magi bapak diulis malasaw nilakay na natalo. Tapi insyaallah uban itu pak adalah umatnya Rasulullah. Makanya Nabi melarang kita mencabut karena itu nur malaikat. Itu dihadiahkan untuk umatnya Nabi. Makanya kau ubat aja tercabut karena itu dimakruhkan mencabut ubat. Pesannya nah itu bangi deh cosi dia melantai itu. Dan itu mengkilat. Kenapa? Karena memang itu nur kata Nabi. Iya. Taruh mampute mana? Cuma mega tahu nasang ayah dia melus tas nasang itu masih dia matoh. Jangan. Boleh dipirang kalau mau pirang tapi jangan pirang hitam, pakai pirang kuning. Boleh, yang penting bukan hitam. Maka dapat tulis tas, dia nama digaga, tahu matoma pirang ini boleh disapu pangatak deh.
Itu ini yang saya kasih tahu. Saya kira ini yang saya wasiatkan. Saya wasiatkan tidak, minta doa kepada kedua orang tuanya. Insya Allah di situ hidupnya akan berkah. Ya ko makanya takzim kalau kotomatot tak insya Allah mak barakat itu dengan semuanya dimudahkan insya Allah. Dan kepada semua yang hadir saya juga minta doakan anak-anak kita, mudah-mudahan wabil khusus kepada pengantin baru ini, mudah-mudahan rumah tangganya diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dilanggengkan hidupnya, dijauhkan dari segala musibah dan bala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.